Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 3. Ku memuji
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Jangan menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, jangan menolak kami dengan murka. Engkau pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderita lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini kami menghadapi penderitaan saat ini. Lihatlah kami semuanya, janganlah biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkau sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dulu, ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doa
janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Kor Ama Sion. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku,
Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku. Yang sesuai dengan kehendaknya, penuhi almaya yang perlu. Suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Maha Pengasih, yang selalu menyertai dan memberkati kami dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kami boleh beribadah pada minggu ini. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tempat firman Tuhan bertumbuh dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami keseharian. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua yang kekasih. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan. Khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20 dimulai dari ayatnya 29 sampai ayat 34. Demikian firman-Nya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang paling berharga dan yang paling penting dalam kehidupan kita sekarang ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19, adalah kesehatan. Jika kita bisa sehat dan hidup sampai sekarang, itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, karena sehat itu berharga dan sehat itu mahal, maka kita harus memelihara dan mempertahankan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita dengan menjaga pola makan, pola hidup, dan menuruti aturan-aturan yang diberlakukan pada masa COVID-19 ini, yaitu PSBB, dan di rumah rajin cuci tangan. Dengan taat mengikuti peraturan itu, kita berharap kita tidak sakit, kita tidak kena virus corona. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ketika seseorang jatuh sakit, itu sangat menyedihkan. Apalagi sakit parah, sakit kritis, yang sudah berobat kemana, keluar masuk rumah sakit, ganti dokter tak kunjung sembuh. Dia pasti berseru, berdoa kepada Tuhan. Kita hanya bisa membeli obat semahal apapun. Kita hanya bisa membayar jasa dokter
dan biaya rumah sakit semahal apapun. Jika kita mempunyai uang, itu bisa kita bayar. Tapi kesembuhan itu tidak bisa kita beli. Kesembuhan itu adalah hanya anugerah, berkat dari Yesus Kristus, dan sumber kesembuhan hanya dari Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ini, 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar berita tentang Yesus. Yesus telah banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Ada banyak orang sakit yang telah Tuhan sembuhkan. Bahkan orang meninggal yang dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka mendengar berita tentang mujizat itu. Dan orang buta ini pasti telah mendengar berita tentang Yesus Kristus. Maka ketika Yesus melewati jalan itu, kedua orang buta itu berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apakah kedua orang buta ini memang sudah percaya kepada Yesus? Apakah kedua orang buta ini sudah mengenal Yesus? Pasti belum. Dari kedengar-dengaran akan berita, mereka percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Masyarakat di sekeliling, tetangga-tetangga mereka tidak sanggup memberikan kesembuhan itu. Sehingga mereka berseru kepada Yesus, "Tuhan, Anak Daud." Anak Daud, Tuhan itu disebut, "Kasihanilah kami." Orang banyak itu melarang. Orang banyak itu menyuruh supaya mereka diam. Tapi mereka berjuang, bekerja keras, dan semakin keras berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak mundur. Mereka tidak gampang putus asa walaupun orang banyak itu melarang mereka. Mereka tidak diam. Tidak putus asa. Tapi tetap berseru. Berseru dan berseru kepada Tuhan. Kerja setiap orang. Perjuangan setiap orang untuk berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Tuhan itu pasti melihat. Saudara-saudara yang kekasih, seruan kita itu didengar oleh Tuhan. Doa kita itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kedua orang buta itu, oleh belas kasihan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Seketika itu juga mereka dapat melihat. Itulah buah dari perjuangan. Itu buah dari keyakinan. Kedua orang buta itu yakin bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Itu buah dari sebuah perjuangan dan kerja keras. Saudara-saudara yang kekasih, memang tanda-tanda seperti itu yang sangat dibutuhkan pada zaman itu. Tanda yang secepat membalikan tangan. Seperti sulap. Hanya sepatah kata dikatakan Yesus, banyak orang sakit yang disembuhkan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Memang pada saat itu tanda yang seperti itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Karena apa? Walaupun mereka secara jasmani sudah langsung melihat Yesus, tapi masih banyak yang tidak percaya. Dan masih banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias.
yang dibuatkan pada zaman perjanjian lama. Dan banyak juga orang pada saat itu yang mengatakan, itu kan anak tukang kayu, masa dia juru selamat? Maka Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat seperti itu supaya semakin banyak yang mengenal dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias itu dan juru selamat. Tanda itu seperti yang dilakukan Yesus menyembuhkan kedua orang buta pada Nas ini. Zaman sekarang ini jarang seperti ini terjadi. Secepat membalikan tangan. Kesembuhan seseorang dari sakit penyakitnya itu punya proses. Tapi kita yakin Tuhan sumber kesembuhan itu. Kita harus berseru. Dan seruan kita pasti didengar oleh Tuhan. Ketika kita sakit, kita berseru kepada Tuhan supaya diberikan kesehatan jasmani. Ketika kita sakit supaya disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita. Tapi ada kalanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ketika keluarga yang kita kasihi jatuh sakit, sudah keluar masuk rumah sakit, dan dokter udah berapa yang mengobati tak kunjung sembuh. Semua keluarga sudah berseru berdoa kepada Tuhan, bahkan pelayanan doa online dilakukan. Para hamba-hamba Tuhan juga mendoakan. Namun akhirnya keluarga atau orang tua yang dikasihi meninggal dunia. Apakah seruan yang mengasihinya tidak didengarkan oleh Tuhan? Apakah doa-doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan? Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan melihat itu. Walaupun Tuhan tidak memberikan kesehatan atau kesembuhan secara jasmani, tapi Tuhan memberikan kesembuhan rohani dan kesembuhan selama-lamanya. Jadi bukan hanya kesembuhan jasmani yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kesembuhan rohani. Meskipun dia sakit secara jasmani, tapi rohaninya tetap sehat. Partodiona tetap sehat. Itu tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia meninggal dunia, tapi tetap percaya dialah yang memperoleh kesembuhan selama-lamanya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan setelah meninggalkan dunia ini, dia tidak akan pernah sakit lagi, dia tidak akan pernah hujan, tidak akan pernah tertimpa terik matahari lagi, dan tidak akan pernah meneteskan air mata lagi. Kesembuhan selama-lamanya yang menjadi bahagian orang yang sehat rohani yang tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan sakit, menderita, meninggalkan dunia ini. Kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani memang kita butuhkan. Tapi Tuhan menjawab seruan kita sesuai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Tuhan menjawab seruan kita sesuai dengan waktu Tuhan, bukan sesuai dengan waktu kita. Ada orang yang tidak sembuh secara jasmani meskipun dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia secara jasmani. Bahkan semua orang-orang yang mengasihi dia berseru kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Tapi Tuhan tidak memberikan kesembuhan jasmani itu. Tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupannya. Coba saudara-saudara yang kekasih, kita saksikan video ini. Ini yang cacat sejak lahir. Tapi dia berjuang. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia ini. Ini kita nonton videonya sebentar. Kisah inspiratif dari orang buta.
Cerita inspiratif yang satu ini datang dari orang buta asal India yang bernama Srikant. Dia sudah buta sejak dilahirkan dan kebutaannya membawa anggapan buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan, beberapa teman dan kerabatnya menyarankan pada orang tua untuk meninggalkan si buta ini. Apalagi jika mengingat bahwa mereka pun adalah orang tua yang menengah ke bawah atau miskin. Namun pada akhirnya pasangan ini memutuskan untuk tetap membesarkan anaknya dengan pendidikan yang baik. Alhasil, mereka pun mendapatkan bayaran yang begitu memuaskan dengan masa depan anaknya yang begitu cerah. Kini sang anak berhasil menjadi seorang miliarder dengan penghasilan begitu besar dan keadaan ekonomi keluarga pun berubah jauh lebih baik dibanding dulu. Yang menarik lagi, kesuksesan sang anak ini bisa diraihnya ketika masih berusia 23 tahun. Bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang pebisnis muda yang sukses di bidangnya. Ia memiliki perusahaan yang juga merupakan perusahaan yang mampu memberikan manfaat besar bagi orang lain. Khususnya mereka dengan keterbatasan fisik layaknya Srikant. Kini Srikant pada akhirnya merasa bahwa dia adalah orang paling beruntung di dunia ini. Namun hal ini bukan berkaitan dengan kesuksesan usaha dan bisnis yang telah dibangunnya. Yang membuatnya begitu bersyukur adalah karena orang tuanya telah memutuskan untuk tetap membesarkan dan sayang padanya hingga mencapai keberhasilan seperti sekarang. Karena itulah dia begitu menyayangi orang tuanya. Kisah ini menjadi harapan besar banyak orang bahwa seseorang dengan penglihatan yang tidak berfungsi pun masih bisa sukses di usia muda dengan semangat dan usaha yang tinggi. Jadi, bagaimanapun kondisi Anda sekarang maupun keluarga, jangan pernah putus asa. Terus saling memberi semangat sehingga meski tidak sempurna, tetap memiliki masa depan yang cerah, bisa dikenal dan membanggakan banyak orang. Jika Srikant yang dulu sempat tidak diinginkan banyak orang dan anggota keluarga bisa sukses, tentu saja Anda juga bisa. Apalagi yang fisiknya masih sempurna. And some of you have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys. And I was there once too. I was 8 years old, depressed. 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge. And I thought to myself, there is no hope. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. And the third time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to, I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more disabled than I.
Saudara yang kekasih, setelah kita menonton video tadi, orang yang catat sekalipun bisa berhasil terkenal, sukses. Apalagi kita yang sehat, yang sempurna. Panca indera kita lengkap, organ-organ tubuh kita lengkap. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berjuang, mari kita tetap bekerja keras di dalam doa, supaya apa rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Seruan kita tetap Tuhan mendengarkan. Dengan caranya Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Ketika Tuhan berkata kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, mintalah apa yang paling prioritas dalam kehidupan. Mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan Anda, bukan keinginan. Karena keinginan belum tentu itu yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan itu dan memberikan itu. Peliharalah kesehatan. Seperti pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana supaya kita tetap sehat? Seperti yang saya katakan tadi, tetap jaga pola makan, pola hidup, istirahat yang cukup, kurangi stres. Ada banyak lagi tips-tips supaya kita tetap sehat. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang yang berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan. Ketika dari antara saudara-saudara saya ada yang berseru kepada Tuhan supaya memiliki keturunan, karena belum memiliki keturunan sampai saat ini, Tuhan mendengarkan seruan saudara. Ketika ada dari antara saudara-saudara saya yang berseru supaya Tuhan memberikan pekerjaan bagi orang yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan mendengarkan seruan saudara. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang layak kepada saudara. Apabila dari antara saudara-saudara saya ada yang jatuh sakit, sampai pada saat ini mereka terus berseru kepada Tuhan, tetaplah berseru, tetaplah berdoa dan yakin kita punya harapan. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi hidup saudara. Yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang berduka akan dihiburkan oleh Tuhan. Setiap seruan kita pasti Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, tetaplah percaya dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Karena iman kita yang menyembuhkan kita. Karena iman kita yang menyelamatkan kita. Percaya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati kita supaya iman percaya kita semakin teguh, semakin kuat melalui kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan mendengar setiap seruan kami yang kami mohonkan dalam doa kami. Tuhan akan menjawab itu sesuai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Tuhan akan menjawab semua seruan kami dengan waktu Tuhan, bukan dengan waktu kami. Kami tetap percaya dan kami tetap berpengharapan. Kami tidak akan pernah putus asa. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan menggantikan Tuhan itu dengan Tuhan yang lain ketika apa yang kami harapkan, apa yang kami minta dalam doa kami itu bukan menjadi kenyataan. Kami akan tetap bertekun di dalam doa. Karena doa itu adalah napas kehidupan rohani kami. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini. Berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, sehat itu sangat berharga. Dan kesehatan itu adalah yang paling utama yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati
pemerintah kami, supaya dengan hikmat dari Tuhan mereka melayani seluruh rakyat ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap berseru Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami boleh berkumpul kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Berkati para medis, para dokter Tuhan, yang melayani semua orang sakit. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka Tuhan kesabaran, supaya mereka kuat dan sabar untuk melayani semua orang yang sakit di rumah sakit. Dan kami berharap Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang tetap berseru minta keturunan. Tuhan, dengarkanlah seruannya, berikanlah keturunan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang tetap berseru meminta pekerjaan. Dan ada dari jemaat-Mu yang dirumahkan atau di PHK karena COVID-19 ini, dengar Tuhan seruan mereka, dan kami yakin Tuhan pasti mendengar seruan mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupannya keseharian Tuhan. Kami Tuhan adalah orang yang berdosa. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.